Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Dila dan Kirdi di acara podcast Anak Kate. Episode kemarin kita udah kedatangan nih narasumber yang istimewa. Iya. Ya. Kali ini kita nggak boleh kalah istimewa lagi nih. Iya, betul ya. Berperan penting juga di lingkungan kita. Betul. Ya kan ini Ketua FKDM kita dari Kecamatan Bang Iwan dan dari Kelurahan Om Dani. Makasih udah datang di acara podcast kali ini. Sama-sama. Makasih Om. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat para narasumber kita. Sebelum mungkin acara podcast dimulai, untuk seluruh masyarakat dan seluruh rekan-rekan pemuda sekalian di kelurahan atau di Kecamatan Cempaka Putih, untuk tetap menggunakan prokes kesehatan, yaitu 5M, menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Mungkin itu pembukaan kita. Lalu ada beberapa pertanyaan nih dari kita selaku pembawa acara pada hari ini kan, mengenai FKDM. Karena untuk di lingkungan masyarakat itu sendiri mungkin belum pada memahami, khususnya pemuda, untuk bapak-bapak sekalian, mengenai apa sih kepanjangan dari FKDM itu ya, Dil. Iya. Karena kan kita sebagai pemuda belum tahu ya, gitu. Mungkin bisa dijawab dulu dari Pak atau dari Bang Iwan. Oke, ya. Makasih sebelumnya ya. Iya. Kalau untuk FKDM sendiri itu kan singkatan dari Forum Komunikasi. FKDM itu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang mana dalam forum itu sendiri itu dalam mencegah dan mendeteksi gangguan sosial, ya kan, konflik sosial ya khususnya, itu kita harus berperan aktif di situ. Sementara itu dulu. Mungkin untuk dari Pak Bang Hamdani ya, bagaimana? Ya, tentu yang tadi disampaikan Bang Iwan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, kita mendeteksi wilayah ya, tugasnya juga monitor wilayah masing-masing. Nah, kalau di kelurahan, di kecamatan ya bagi per wilayah gitu. Jadi untuk dari kepanjangan FKDM itu sendiri, untuk rekan-rekan dari pemuda di lingkungan masyarakat sekitar, bahwa FKDM itu adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ya. Ini cerita-cerita yang lalu-lalu ya Bang. Iya. Kita kan ibarat masih wilayah Karang Taruna nih, belum ke atas-atas kayak gitu ya. Itu cara daftarnya, bisa daftar jadi di FKDM itu kayak gimana sih Bang awalnya ya Bang? Oh, coba Bang Dani. Ya, kalau kita daftar minimal ijazah kita SMA, umur 18 sampai 60. Sekarang dibatasi, kalau dulu kan enggak ya. Sekarang sampai 60 tahun. Kalau udah lewat 60 tahun kita udah nggak bisa ikut mendaftar. Jadi Karang Taruna juga silakan kalau mau mendaftar saja. Ada tes-tes gitunya iya, nggak Pas? Ada tes tertulis, tes wawancara gitu. Ada semuanya. Nah, itu ada perbedaan nggak sih Pak, mungkin dari kecamatan atau kelurahan untuk perekrutan itu ya? Iya. Jadi gini, kalau untuk perekrutan sendiri itu kan sudah ditentuin dari keputusan menteri ya. Itu berdasarkan itu, ya kan. Dari situ ke bawah dilanjutin ke peraturan gubernur nomor 138 tahun 2019. Itu tentang perekrutan FKDM itu sendiri. Itu sudah diatur lah dalam mekanisme itu, dan diteruskan oleh Kesbangpol untuk diplatutlisnya di situ kalau untuk perekrutan. Oh, ini kan sekarang kan Om Dani sama Om Iwan kan udah jadi ketua kelurahan dan kecamatan. Kalau saya sekretaris. Oh, sekretaris. Sekretaris itu FKDM. Oh ya, nah, boleh dong tolong kasih tahu kita nih, kita kan nggak tahu nih dalam-dalamnya FKDM itu kayak apa gitu kan. Coba dari Om Dani dulu deh. Iya. Dulu sekarang kan udah jadi FKDM nih. Apa dulu Bang Dani itu pengurus RT atau Karang Taruna atau gimana sampai di mana Bang Dani itu jadi FKDM?
Enggak, kebetulan kita memang bukan RT waktu itu, belum ke Karang Taruna, jadi memang kita mendaftar waktu itu. Langsung ya. Nah, kita udah 2 periode, maksudnya. Sampai kalau yang periode pertama kan 5 tahun, sekarang 3 tahun waktunya. Gitu. Sekarang sampai dari tahun 2020 sampai 2023. Kalau Om Iwan sendiri gimana? Jadi gini, kalau untuk persyaratan umum lah ya, menjadi calon anggota KDM di kelurahan maupun di kecamatan, itu yang jelas pertama itu kita harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Terus kita setia kepada kesatuan NKRI, ya kan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, itu kan umum itu. Nah, kalau yang jelas pertama warga negara Indonesia gitu. Kalau untuk itu sih umum, nggak dari itu aja. Nah, dari situ untuk umur minimal itu 25 tahun untuk umur pencalonan pendaftaran persyaratan tuh, terus maksimum 60. Pas pada hari haknya tuh udah maksimum 60 gitu. Nah, di situ itu pendidikan itu minimal SMA kok, dan semua kalangan ya kan, mau dari organisasi, mau pemuda biasa aja itu kan, yang penting dia mau gitu ya kan, dan peduli terhadap lingkungan gitu. Itu sih tujuan utamanya di situ. Nah, lalu gini Pak, kan tadi dari kecamatan sama kelurahan ya, itu kan pasti di dalam organisasi atau di lembaga kan ada tugas pokok dan fungsinya. Nah, pasti dari kelurahan punya tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nah, itu coba kita juga mau tahu dong, apa sih tugas pokok dan fungsi dari FKDM di kecamatan dan di kelurahan itu gitu. Mungkin dari Bang Iwan ya. Oke, kalau untuk tugas pokok kalau kita kan pasti di kecamatan ya. Sebetulnya sih simpel sih, kita tuh menerapkan 4M kok, ya kan? Melihat, mendengar, mencatat, dan melaporkan. Dan itu sama aja sih menjaring serta menampung atau juga mengkoordinasikan serta mengkomunikasikan informasi data dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamanan, gejala atau peristiwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini pada prinsipnya itu. Kalau dari Om Dan sendiri gimana? Ya, hampir sama. Kemarin kita wilayah kelurahan per wilayah, kebetulan di Cempaka Barat ada 13 RW, kita ya dari RW 1 sampai 13 kita monitor, melihat, mencatat, melaporkan kayak gitu. Awal-awalnya tuh kegok gak sih Om? Apa? Kegok gak sih, ibarat kan tadinya kita biasa nih, warga biasa gitu, kita nganut deh gitu. Sekarang ibarat kita kan terjun langsung nih gitu. Kegok gak sih Om? Sebenarnya gak kegok. Yang pertama ya kita belajar itu sih, karena kita keseringan tugas, nggak siang nggak malam kita tugas, tetap kita jalani. Apalagi kalau ada isu tentang tawuran di wilayah, nah, kita dikabarin biasanya langsung ke lokasi. Ya mudah-mudahan sebelum terjadi tawuran kita udah mendeteksi dini. Oh, jadi kalau untuk di kelurahan itu sendiri menjadi akar rumput ya, untuk ketemu langsung di masyarakat ya gitu. Iya. Kalau untuk dari kelurahan apa ya? Kurang lebih sih sama juga di kecamatan. Yang jelas gini, ya kan, adik-adik kan di Karang Taruna nih, ya kan, sudah berpengalaman di organisasi. Nah, itu sangat sangat berperan sekali kalau misalnya masuk ya ke forum kita nih gitu. Makanya saya sih menyarankan sih, kalau emang yang sudah berkecimpung ya atau seneng lah organisasi, ya cocok sih masuk di mana aja, yang penting gitu sih. Tapi itu kalau mungkin dari pemuda-pemuda lain, berarti dari awal itu kelurahan dulu ya, sebelum nanti naik kecamatan gitu. Oh enggak, kalau untuk perekrutan atau persyaratan sih enggak, kita tinggal milih sih mau di tingkat mana gitu, mau di tingkat kelurahan, mau di tingkat kecamatan, ya kita daftarnya mau kemana nggak apa-apa, itu tinggal itu aja sih, keinginan aja. Nah, sama aja sih sebetulnya, tugas dan fungsinya sama. Keren ya.
Gitu. Jadi bisa dengan apa passion dari masing-masing pemuda di Cempaka Putih itu sendiri Iya, kan? betul. Ini kan apa namanya abang-abang ini kan apa namanya gimana caranya sih biar nggak ada tawuran di wilayah kita setempat kayak gitu. Nah mau tahu dong bang progres setiap tahunnya nih membaik atau emang zaman-zamanan atau gimana ya bang? Biasanya ya di bulan puasa. Puasa ya? Wah, itu ramai itu seperti ya, seperti sekarang sih sebenarnya menurun sebenarnya. Nah, terutama di Cempaka Putih Barat hampir nggak ada ya. Nggak ada. Walaupun ada tapi 1-2 ya. Ya karena itu tadi sih peran aktif nggak kita aja ya. Mungkin dari organisasi Karang Taruna, organisasi apa namanya yang Masyarakat ormas-ormas lah ya, dia juga membantu kok gitu. Misalnya ada kerumunan, ada apa, dia sendiri apa saling berpartisipasi, ada apa gitu langsung negor kan, mau apa gitu kan ditanyakan. Misalnya memang ada acara ya silakan monggo. Cuman kalau nggak kumpul-kumpul ya kita inisiatif untuk apa namanya memberi arahan supaya apa namanya ya itulah tugas dari pencegahan dini itu gitu. Makanya ya, alhamdulillah sih ya Cempaka Putih Barat turun drastis ya. Gitu. Alhamdulillah. Berarti itu salah satu kemajuan pesat lah ya untuk di bidang apa untuk di permasalahan dari tawuran itu sendiri kan menurut itu. Nah mungkin kita juga penasaran nih Om kan gimana apa di masing-masing kelurahan dan kecamatan itu ada beberapa anggota sih untuk FKDM itu? Kalau di kelurahan cuma 7. Ada 7. Kalau di kecamatan 9. Iya. Itu sistem kerjanya yang seperti apa ya? Ya kalau 9 itu sebetulnya kolektif kolegial sih, semua sama anggota, nggak ada teman karena emang ini forum ya emang harus ada ketua. Cuman ketua juga sama fungsinya kan gitu. Sekretaris juga sama, cuman hanya itu aja wadah sebagai itu aja kan. Untuk tugasnya sih sama gitu. Ya ibarat kan gini ya bang kan kayak kita kalau kerja nih misalkan sistem shift nih, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau FKDM sendiri itu ada sistem shift gitu atau enggak ya bang? Ada. Jadi kalau di kecamatan sendiri kebetulan kita di wilayahnya ada 3 kelurahan. Nah kita bagi-bagi tuh tugasnya. Gitu, ya kan? Kelurahan Cempaka Putih Barat dari kecamatan 3 orang di Cempaka Putih Barat, terus di Cempaka Putih Timur 3 orang, di Rawasari juga 3 orang. Dan tugasnya itu berkolaborasi dengan FKDM di kelurahan, saling-saling memberi informasi. Gitu. Nah untuk periodenya itu tadi udah dijelasin ya berapa tahunnya ya? Itu dari kelurahan sekarang jadi 3 tahun untuk kecamatan? Sama. Untuk periode sama. Karena kan sudah di dalam itu apa namanya peraturan. Semua ada peraturan itu. Untuk perekrutan, untuk apa periode, untuk apa sudah ditentukan semua. Checklistnya sudah ada kok. Ada ART-nya ya? Sudah itu. Mantap. Top sekali lah kalau kayak gitu. Berarti apa terarah lah untuk sistem dari organisasi FKDM itu sendiri kan dari tingkat kelurahan maupun di kecamatan gitu. Nah untuk mungkin selain dari kecamatan dan kelurahan itu ada di mana lagi sih? Ya di tingkat kota. Sampai tingkat itu provinsi. Udah itu aja. Untuk nasional? Nggak ada, hanya tingkat provinsi. Oh iya nih kan setiap ini jatuhnya tetap organisasi ya Pak ya? Ya, nah setiap yang namanya organisasi itu kan kita ada jatuh, ada bangkitnya ya Pak ya? Iya. Gitu. Pengen tahu dong Pak di saat hal yang tersulit yang Bapak pernah jalanin gitu, apa sih pengalamannya gitu? Sebenarnya tugasnya hampir sama semua ya. Cuma yang sulit ya karena waktunya kita tidur ada tugas lagi. Itu. Jadi kita bangkit lagi untuk ya memberi penyuluhan, pertolongan seperti kayak sekarang seperti ada ya yang kena COVID. Kita ditelepon. FKDM mana? Cempaka Putih Barat. Kita hadir di sana. Biar berapa gitu. Sampai selesai. Selalu standby ya? Standby. Gitu. Juga selalu 24 jam lah istilahnya. 24 jam kita mengabdi ya. Untuk kalau Pak Iwan itu? Apa? Ya itu sama sih, kurang lebih sama semua. Cuman penambahannya ya koordinasinya aja sih kita. Kadang-kadang kan suka dukanya ya koordinasinya aja. Kemungkinan mungkin ada anggota yang ada urusan urgent ya kita apa namanya istilahnya menggantikan posisinya itu kan itu aja sih.
Ya kan karena udah satu tim ya, kita udah kayak Saling. keluarga. Saling Udah ya. itu, ya bukan saling lagi, udah keluarga lah. Gitu. Sama aja. Udah sama-sama, udah saling mengerti. Oh berarti asik banget sih sebetulnya organisasi FKDM ini kalau berasaskan kekeluargaan kan, karena menurut saya untuk apa namanya di khusus pemuda itu asasian keluarga itu sangat baik gitu Pak, karena ada beberapa mungkin orang ya yang apa membutuhkan atau apa kasih sayang dari keluarga di luar dari keluarga inti kayak gitu loh. Itu kan sangat penting di organisasi kan. Dari kenyamanan di luar ya. Nah itu kan tadi bagian tersulitnya ya Pak, kayak ada yang terhalangan, ada yang gimana gitu. Coba pengen dong Pak goalsnya itu Pak. Kan setiap kita harus kayak gini nih, gitu. Kita harus maju, keamanan di wilayah ini harus lebih baik nih dari tahun-tahun sebelumnya atau gimana gitu. Goalsnya itu tuh yang udah terjadi sampai saat ini ya Pak, dari periode-periode sebelumnya itu apa ya? Ya semangat sih sebetulnya. Semangat kita berkoordinasi dengan 3 pilar ya. Kan intinya kan itu 3 pilar ya kan. Jadi itu kan saling apa namanya memberi informasi gitu kan. Kita juga memberi informasi, mereka juga memberi informasi. Yang sih di situ sih sebetulnya inti utamanya. Penting tali Persilaturahminya dijaga. Iya. Kalau untuk di kelurahan Sama kayak gitu juga. Nah, kita saling berkoordinasi satu sama lainnya. Satu lagi itu kita cuma 7. Nah, di Cempakaputih Barat ada 13 RW. kurang. Nah, makanya kan kurang. Nah, jadi kan ada yang bagi tugas. Nah, seperti siang nih kita tugas, ada justisi, ada monitor vaksin, macam-macam. Kita bagi-bagi tugas. Monitor vaksin cuma nggak satu tempat. Kadang-kadang di Cempakaputih Barat ada 4 tempat, ada 4 gitu. Nah ini kan tadi di 7 orang ya, terus ada yang apa dari kelurahan kan 7 orang, dari kecamatan 9 ya. Itu kendalanya gimana tuh Pak untuk dari misalkan dari kelurahan apa ya? Kelurahan aja dari 7 orang itu untuk berapa ini kan RW kan? RW. Itu berarti RW. harus bener-bener ini banget Pak ya, sigap banget ya apa gimana? Iya. Yang jelas sih emang harus apa namanya, yang paling utama kita senang dulu sih. Ya kalau udah senang bekerja itu enak. Gitu. Ringan jadinya. Nah, di situ sih kita terapin ke apa namanya anggota yang ke lain. Makanya kita tuh apa namanya membuat tuh supaya jadi satu keluarga tuh gimana. Nah kalau di satu keluarga kan kita kan saling terbuka nih. Kendalanya ini, yang ini. Nah kita saling backup, saling bantu. Itu satu sama lain yang penting senang. Hanya itu aja sih. Kalau kita udah senang, ya kan, gitu. Apapun pasti jalanin enak kan, gitu. Iya, diajak enjoy aja. Maupun 7 orang atau 9 orang. Tempatnya masih ngantuk. Udah ada telepon. Iya, tapi kita nikmat aja gitu. Nikmatin. Kayak nggak kerja ibaratnya gitu ya. Nongkrong ibarat kayak seakan-akan nongkrong padahal kita lagi tugas kayak gitu. Tiap hari bikin laporan, foto, bikin laporan kan. Ya mungkin kita juga gitu di Karang Taruna kan, asik karena asik kita seneng kan, makanya kita juga bisa aktif di sini kan. Nah kan mungkin gitu kan. Setiap harinya kan pasti laporan ya tadi. Iya, betul. Bang sendiri ya. Itu kalau laporan itu ke siapa sih Bang? Kalau kita itu kan lapor itu kan dalam apa namanya bentuk sudah tersistem ya laporannya, dari nama, dari apa semua ya kan, deskripsinya apa segala macam, dan kita kumpulkan laporan itu ya kan, kita jadi satu laporan dalam bentuk buku. Dari situ kita serahkan ke Kasipem masing-masing. Kalau kelurahan ya Kasipem kelurahannya, kalau saya Kasipem. Kalau dari Kasipem kelurahan itu seperti apa tuh maksudnya? Maksudnya buat laporan itu ya, nanti diperiksa per bulannya, hari-hariannya itu sebulan lalu diperiksa nanti ya. Per bulan itu? Iya per bulan, kita laporan per bulan. Tapi harinya masuk. Tetap kita kan punya WA anggota ya, grup di kelurahan masuk misalnya gitu. Nah kita buat di situ, nanti baru kita bikinin tiap bulan. Jadi, sistem pelaporannya tuh kita masing-masing ya, dari kita bikin apa namanya dalam bentuk buku, dalam bentuk apa kita serahin ke Kasipem tingkatan masing-masing ya KDM-nya. Nah untuk kita laporan di tingkat lebih tinggi lagi, Kota Madia,
kita tuh ada forum di situ, ada grup ya kan, Telegram. Nah kita langsung masuk di situ semua. Itu yang khusus laporan pemerintahan, khusus laporan Ekbang, ya kan, gitu. Jadi kita memang sudah tersistem untuk laporannya. Kita tinggal mendeteksi dini aja sih, mana yang bakalan kita ke depan ini bisa menjadi kendala di masyarakat kan gitu. Umpamanya nih kayak ada tiang nih mau rubuh, ya kita laporkan kan gitu. Karena kan kalau misalnya pada nggak peduli kan, pada diam aja kan, nanti rubuh ya kan jadi bencana. Nah, itu yang jadi tugas-tugas kita gitu kan. Itu jembatan umpama atau mau roboh apa ya kita kasih tahu. Disitulah inti tugasnya sih sebetulnya di situ. Kan tadi ngasih tahu kan kalau misalkan jembatan mau roboh nih gitu kan. Nah sedangkan yang namanya manusia kan kita nggak jeli semuanya kita lihat kan, ibarat anggap jembatannya itu ada di dalam gang ibarat itu, tapi itu jalan utama si warga setempat nih gitu. Kita kan belum tahu nih warga-warga, ya kita ke FKDM nih gitu. Sedangkan kita kan nggak tahu FKDM itu siapa sih, kan kayak gitu. Jadi gini, ya kan, karena kita aktif di di lingkungan pemerintahan ya, khususnya di kelurahan. Kalau tingkat kelurahan kan itu kan dia kan punya sistem ya kan, ada RW, ada RT, jadi tingkat RT RW segala macam ya kan, dan kita sendiri kan sudah berkoordinasi nih gitu. Nah banyaklah laporan nih, hal apapun ya kita laporkan gitu. Nah, dan itu laporannya ke pos masing-masing gitu kan, ya kan, di pemerintahan kita laporkan ini tentang kalau misalnya jembatan apa ya kita lapor ke Ekbang ya kan, tentang bangunan ini nanti ada kendala gini-gini, nanti kejadian gitu, kita laporkan itu, dan kita terus nge-push supaya itu dikerjakan gitu. Nanti kalau sampai terjadi kan itu kan kita kan menghindari itu gitu. Nah kalau ini kan berarti kelurahan yang langsung dari RT RW kan. Iya. Nah itu target laporan dari kelurahan FKDM itu sendiri gimana gitu targetnya untuk ke masyarakat? Target ke masyarakat sebenarnya nggak ditargetkan ya, ada berapa laporan yang kita masukkan ke Kasipam semuanya. Seperti laporan kejadian yang tadi seperti ada jembatan gitu ya. Nah biasanya kita kan udah punya di RW itu udah punya nomor telepon kita FKDM di RW, Pak RW-nya tuh biasanya gitu. Nanti bisa kalau ya siapa yang tahu duluan ya ngabarin ke kita, baru kita buat laporan. Soalnya kan warga-warga kayak kita nih, masyarakat warga biasa lah yang kita nggak terjun langsung atau bergabung di organisasi kan kita nggak ngerti ya FKDM itu apa sih gitu. Sedangkan kita paling taunya RT, RW, lurah, kecamatan kan cuma kayak gitu doang. Makanya ternyata kayak gini ya gitu. Nah lalu mungkin nih ada pertanyaan nih kan, apakah dari FKDM itu digaji gitu? Mungkin dari kelurahan atau dari kecamatan, kelurahan dulu lah. Kalau untuk FKDM itu sebetulnya bukan gaji, honor. Iya. Bang capek ya Bang ya? Bang capek. Honor gitu. Uang ngopi. Karena kalau dilihat dari angkanya kita kan sering keluar, sering ngobrol ya di pos-pos RW atau di lingkungan emang tokoh masyarakat atau apa ya. Alhamdulillah sih ada yang bayarin, istilahnya ada honornya kita gitu. Jadi bukan bentuk gaji, bukan. Honor ya. Mau dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat provinsi pun honor. Karena kan sudah diatur dalam peraturan menteri. Jadi buat teman-teman semua tahu dari penonton FKDM tidak digaji tapi dihonor gitu. Uang jalan lah. Ngopi lah, kan kurang tidur ya Pak. Nah ini untuk persoalan dari honor tadi, nah itu sumbernya dari mana sih kalau kita boleh tahu sih? Kalau untuk honor itu sumbernya dari RAPBD. Itu apa? RAPBD itu rencana pengeluaran belanja daerah. Yang udah tersistem. Nah, disitulah tugasnya para yang wakil rakyat tuh yang pada nusuk. Nah, di situ dia membuat itu semua untuk menganggarkan ini buat apa. Anggaran ya. Anggaran lah ya. Soalnya kan kalau kita kan kayak misalnya ibarat Karang Taruna kalau mau ada acara apa kan, ya kita bikin proposal yang gitu. bersama lah Karang Taruna kan kita sama-sama plat merah.
Di Iya. organisasi plat merah kan? Iya. Iya maksudnya itu. Dari tingkat kelurahan juga sama, Pak? Sama. Semua. COVID-19 selama ini gitu. Kan udah setahun lebih ya, hampir 2 tahun kan Iya. COVID itu. Nah, apa sih yang udah dilakuin sama FKDM? Sebenarnya banyak ya, seperti kita monitor di tempat vaksin, woro-woro. Nah, kita panggil yang belum vaksin, suruh vaksin. Nah, karena kita seperti kemarin kita ada tugas. Nah, didatangin sama 3 pilar bareng. Kalau yang belum vaksin, ayo kita antar tempat vaksin yang dekat gitu. Biar kita semuanya pada divaksin. Gitu. Berarti betul-betul terjun ke masyarakat ya, Iya, bersentuhan betul. langsung ya. Kita emang bersentuhan langsung. Makanya dari pemerintah sendiri mengapresiasi ya, tentang kinerja kita, ya kan, dia juga memberi arahan supaya juga tidak banyak yang terpapar juga ya kitanya kan gitu. Banyak juga sih FKDM terpapar karena emang ujung tombak juga kita gitu Terjun kan. langsung soalnya Terjun ke langsung masyarakat gitu untuk gitu. woro-woro pemberitahuan ya kan, supaya warga pada ikut vaksin. Kita juga membantah berita-berita hoak ya kan, banyak nih berita hoak kan, itu pada takut nih. Iya, Warga betul. divaksin yang Iya. yang katanya inilah, katanya ini Percaya ya kan. COVID Itu lah. saya bilang kalau tidak menyaksikan dengan kepala mata sendiri itu hoak berita kayak Betul. gitu ya kan. Banyak kok ya kan, pada ini yang di sini yang udah pada tua-tua divaksin nggak apa-apaan gitu ya. Salah satunya itulah bentuk kepedulian kita gitu kan kepada lingkungan gitu kan gitu. Lalu mungkin ada hubungan FKDM dengan camat atau Pak Lurah, mungkin dari Pak Camat, dari apa, FKDM kecamatan ada hubungan dengan Pak Camat seperti apa, dari apa FKDM kelurahan. Kalau Pak Lurah. kita emang pertanggungjawabannya ke Pak Camat. Kalau kita kalau di FKDM kecamatan, semua kinerja ataupun apapun yang kejadian tentang FKDM itu camat harus mengetahui, karena kita emang fungsinya itu kan membantu pemerintahan yang kita emang berada di situ. Jadinya kan kita kan tetap berhubungan langsung nih dengan lurah, dengan camat kayak gitu. Iya. Berarti biar si camat atau lurahnya itu tahu progres kita itu ngadai per berapa lama sih, misalkan yuk rapat untuk ini tuh udah maju atau belum sih, ini masih ada yang kurang apa, yang lebih apa gitu. Sebetulnya sih dari pemerintahan ya, khususnya Pak Camat itu kan dari segi laporan, dari segi kita aktif ya di lingkungan, itu kan salah satu bentuk kinerja kita nih. Ya. Gitu kan, Ya. udah kelihatan gitu kan, kita aktif di mana-mana gitu kan. Kadang di sini ada, di sini ada, di sini ada, ya itu kan salah satu kinerja ya kan. Dan laporannya juga terarah gitu kan, rapi gitu kan. Jadi alhamdulillah sih Kecamatan Cempaka Putih untuk FKDM selalu apresiasi gitu. Itu berarti untuk dari kelurahan atau kecamatan FKDM-nya sama itu, khususnya di kecamatan semua. Oh enggak, kalau kelurahan. Oh, untuk kelurahan Jawabannya di kelurahan, kecamatan kecamatan. Jabatan. Mungkin nih ada hal menarik sih, Dil, untuk saya melihat dari dari kedua narasumber kita dengan baju berbeda FKDM-nya gitu. Bangga banget ya. Dari kecamatan pakai baju hitam, dari FKDM kelurahan pakai baju merah. Nah itu Jadi gini, gimana itu? kalau untuk seragam ya kan, kita emang sebetulnya nggak ada seragam. Oh, nggak ada seragam. Ini inisiatif aja. Mantap. Emang tidak ada seragam karena kita kan bentuknya kan mendeteksi keadaan ya. Kita tuh sama aja dengan intelnya Pemda. Jadi kalau intel diseragamin atau apa, ya belum sih. Tapi kalau untuk identitas, misalnya umpama untuk kayak gini lah, misalnya resmi ya kita pakai. Tapi kalau nggak resmi ya kita pakai baju biasa aja. Sebetulnya itu. Makanya ya di situ makanya kita tuh tidak terlalu dikenal sama masyarakat umum ya. Gitu. Emang tugas kita itu intel. Jadi melaporkan kejadian-kejadian itu kan, mencatat ya kan semua segala macam. Nah, baru kita melaporkan ke tingkat kecamatan atau kelurahan kalau di kelurahan ya kan. Nah itu jadi tiba-tiba kok ada laporan, siapa nih yang lapor gitu. Jadi kayak gitu ini lah. Mungkin bukan intel sih bahasanya sih. Enggak terlalu ini masyarakat, mungkin kayak
untuk pemberitahuan humas lah gitu, pemberitahuan dari masyarakat. Enggak, Apa emang itu. udah intel. Ya, kinerjanya. Intel. Kalau nggak intel itu kan karena kita emang silent sih kerjanya. Gitu, tapi laporan kita resmi. Untuk laporan ada jenjang lah, ada jenjang terus. Gitu. Di kelurahan sendiri ada jenjangnya sama. Dia juga masuk juga di Kesbangpol. Dia tetap masuknya semua ke Kesbangpol laporan, tapi dalam bentuk formatnya langsung ke Telegram gitu kan. Tapi kalau misalnya pertanggungjawabannya karena kita emang di bawah naungan kecamatan, ya kita dalam bentuk buku gitu pertanggungjawabannya kayak LPJ-nya lah segala macam kayak gitu bentuknya. Nah ini untuk persoalan kinerja Pak, kan ini sangat menarik juga kan, karena di organisasi juga pasti ada kerja-kerja kan gitu. Nah ini ada penilaian kinerja FKDM tidak sih Pak? Kalau ada siapa penilaian itu ke siapa gitu? Nilai siapa gitu? Ya itu Siapa yang nilai? Pak Camat sendiri yang menilai kinerja kita, karena kan adanya kita itu berperan nggak sih gitu, ya kan masyarakat. Tapi kan selama ini kan gubernur aja apresiasi kan, gitu kan peran kita untuk mencegah COVID, ya kan, untuk laporan-laporan masalah Ekbang yang tadi ada misalnya tiang atau apa segala macam yang emang mau itu kan. Nah kita mendeteksi itu sih sebetulnya laporan-laporan itu. Jadi kinerja kita dinilai dari itu. Nah, dari camat sama Pak Lurah langsung. Iya. Nah ini kan kinerjanya kan dinilai ya. Iya. Nah sedangkan saya juga belum tinggi sih organisasinya gitu, tapi saya sedikit-sedikit tahu deh soal organisasi gitu. Biasanya organisasi ini kayak Karang Taruna aja nih ada nih lomba, entah lomba apa gitu untuk menyemangati diri kita aja untuk organisasi. Nah kalau FKDM sendiri itu dari laporan itu sama kinerja kayak gitu ada gak sih lomba-lombanya gitu? Oh wilayah ini loh yang terbaik, wilayah ini yang terbaik ada gak? Nggak ada ya? Terus semuanya terbaik, semua orang lain sama. Maksudnya kali untuk nyemangatin aja gitu. Ya itu kita tadi harus untuk menyemangatin gitu. kan dari tingkat gubernur sudah apresiasi, di tingkat Kesbangpol juga ada apresiasi gitu kan. Kalau untuk lomba bukan lomba, kita tuh istilahnya tuh aktif. Yang dilihat tuh aktifnya kita, aktifnya kita di lapangan, karena kita emang harus melihat langsung, karena kita kan FKDM itu kan tugasnya itu kan melihat, mendengar, mencatat dan melaporkan gitu, ya kan. Melihat ya kita harus terjun langsung, nggak boleh katanya kan gitu, ya kan. Mendengar ya kita emang harus di situ kan posisinya kan, kejadian itu di TKP kan gitu. A1 harus A1 bukan A1 lagi gitu. Emang kita udah harus menyaksikan di situ kejadian itu gitu ya kan di TKP. Baru kita mencatat tuh apa aja yang ada di situ, unsur apa aja, kejadiannya gimana gitu. Ya itu tadi kayak Intel kan mencatat itu semua. Dari itu semua mencatat, baru kita melaporkan masing-masing kelurahan, kecamatan gitu. Pastinya tuh FKDM itu berdirinya itu dari sejak kapan sih gitu? Udah lama banget atau beberapa tahun? Ada kemarinnya ada 12 tahun, 11 tahunan. Oh, baru Pertama 5 tahun, kedua 5 tahun, ketiga 3 tahun. Berarti baru berdiri 11 tahun ya. Terus kalau sebelumnya itu kira-kira nggak, maksudnya kan kita sekarang tingkat RT RW, terus RW lapor nih ke FKDM gitu. Nah sedengar-dengarnya deh, ibarat kita kan nggak tahu nih dalamnya FKDM kayak gimana, atau di kecamatan seperti apa, atau di kelurahan seperti apa gitu. Nah sebelumnya tahu nggak kita tuh kalau kayak masalah yang jembatan tadi gitu kan, sekarang kita melalui FKDM yang up ke bagian gitu kan. Sebetulnya sih bukan melalui FKDM gitu kan, karena kita aktif ya kan di lingkungan yang emang berbenturan dengan pemerintah kayak RT RW, kitanya aktif nih gitu kan. Jadi RT RW lapornya ke kita, ada ini gitu. Jembatan ya. Jadi begitu sebetulnya, bukannya ngelapor ke kita. Bukan itu gitu loh. Itu jadi, maksudnya prosesnya nanti gimana Pak? Nanti misalkan dari RT RW. Nah itu nanti FKDM kelurahan baru langsung ke kecamatan gitu, dari kelurahan kecamatan. Masing-masing aja. Oh, jadi sebetulnya nggak ada hubungan dengan RT RW kalau FKDM itu.
Untuk Jadi, laporannya Mungkin cuma jembatan doang kan. karena informasi istilahnya kan informasi akar rumput. Kali kan kalau kita kan laporannya kan langsung masuk ke Kesbangpol tingkat wali Hmm. kota, Iya. ya kan? Mungkin ini nggak ditanggapin, jadi RT RW dulu aja masukin kali ditanggapin kan karena tingkat paling tinggi itu aja sebetulnya. Gitu. Terus apa sih harapan dari masing-masing FKDM dari kelurahan atau dari kecamatan juga untuk Bapak Gubernur atau Pemda DKI untuk FKDM kedepannya itu apa harapan dari Kalau untuk pribadi saya ya kan, harapan itu saya sebetulnya sih mau mengucapkan terima kasih dulu loh kepada gubernur kita Bapak Anies Baswedan ya kan, karena dia telah mengapresiasi kinerja kita, karena kita garda terdepan, salah satu garda terdepan untuk pencegahan COVID-19 gitu. Ya, terima kasih sebelumnya untuk para narasumber dari FKDM Kecamatan dan FKDM Kelurahan, dari Bapak Iwan dan Bapak Hamdani. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan yang salah, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman penonton juga jangan lupa like, Subscribe, comment, and share di media Anak KT.